teman-teman di rumah, tentunya kabar baik bukan? Kembali lagi hari ini bersama Kak Eva dan Kak Mina. Ya, kita di sini mau bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya betul Kak Eva. Teman-teman di rumah, jangan lupa hari ini persiapkan hati, Betul, persiapkan diri, betul. duduk yang manis. Ya, Kita mau ibadah di rumah. Ya, diam di hadirat Tuhan. Yes. Yuk, kita mau ambil sikap menyembah. Kita nyanyikan lagu kemenangan terjadi di sini. Teman-teman di rumah, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Kami mulai ibadah online ini Bapa. Kau pimpin Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir Bapa. Biar hanya nama-Mu saja yang kami permuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan setiap penyembahan kami, setiap apa yang kami puji-pujian Tuhan, apa yang kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Yesus.
suasana yang kasih semangat itu Kak, kita harus lebih semangat Masih Kak. lebih semangat lagi ya Kak ya. Karena ini tuh hari Minggu, bukan hari yang biasa Kak. Hari yang biasa ini harinya hari Tuhan Kak. Betul. Jadi kita harus lebih semangat lagi. Benar. Karena kita mau bertemu Tuhan. Betul banget. Gimana teman-teman di rumah? Semangat ya. Yeay. Semangat pastinya, Semangat Kak. banget. Yuk semuanya teman-teman di rumah berdiri. Bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau gerakan badan Gerakan kita. badan kita. Kita menyanyikan lagu Yesus Ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Yesus kita ajaib ya Kak Eva ya. Yes, ajaib. Ajaib buat kita. Iya, Sekarang kita mau pujian lagi nih Kak. benar. Lebih semangat ya teman-teman ya. Iya. Kita mainkan pujian. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu,
cintamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yeay, kasih tepuk tangan. Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Duduk kembali yang manis tapi jangan kemana-mana. Iya, Tetap mengikuti ibadah. Nah sekarang waktunya apa ya Kak Eva ya? Kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan. Ya, Tepatnya kita mau sharing ya Kak ya. benar. Kita mau sharing firman Tuhan karena ada topik yang menarik yang akan dibahas hari ini, Ada topik yang Kak. menarik yang perlu teman-teman Ketahui. ya. Yuk kita siapkan hati kita. Nanti Kita mau menyanyikan lagu penyembahan Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Hai Kak Amina. Udah lama nih kita nggak ngobrol bareng. ya kan kita PPKM Kak. Oh iya benar, harus di rumah aja ya. Rumah terus, nggak boleh iya. kemana-mana. Iya sih benar, aku juga di rumah aja tapi Iya. pergi-pergi juga sih Kak. Cuman tetap dong pergi-pergi harus Jaga mematuhi dong. iya protokol kesehatan. Harus apa tuh Kak? Harus memakai masker, Iya, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Iya. Kak Eva apa kabarnya? Kabar baik, baik sehat. Ya, gimana Kakak seminggu ini aktivitasnya? Ya, seminggu ini sih aku biasa aja sih. Kenapa? Yang kayak kakak biasa inilah, kalau aku suka cerita gitu. Cuman aku ada nih Apa tuh satu Kak? hal tuh yang pengen aku ceritain banget sama Kak Eva. Apa? Mau tahu dong? Kan gini Kak Eva ya, Mm-mm. aku kan punya teman nih, Mm-mm. teman dekat kan di tempat aku kerja. Ya, terus? Terus kita agak selek lah, selek. Dibilang selek sedikit tapi banyak. Aduh, Jadi banyak lah kalau aku itu kayaknya banyak deh seleknya. Pokoknya kita salah paham deh, salah paham udah gitu aku tahu Kak dia yang salah. Pokoknya dia yang salah deh. Tapi dia nggak mau minta maaf coba. Kan ya. aku juga kesel, masa aku yang minta maaf duluan? Oh gitu. Padahal dia yang salah banget deh sama aku, bener-bener deh aku jadi kesel banget. Padahal dia teman dekat aku tuh Wah. udah nganggap dia tuh saudara. Oke. Pokoknya apa aja yang kita punya kita bagi dua. Apa-apa kita kemana-mana kita berdua. Oh ya. Kalau sedikit aja dia langsung ini marah nggak jelas. Oh gitu. Berarti kan dia yang salah dong Kak Eva. Nah, Gimana dong?
sabar nih Kak, karena sebenarnya kalau kita yang udah percaya Tuhan, kita tuh harus mau rendah hati Kak. Tapi kan yang salah Kak Eva. Iya sih, siapapun yang salah, kalau dia mau memaafkan, sebenarnya dialah Kak pemenangnya. Masa sih aku yang salah, aku yang minta maaf Kak Eva? Iya betul, karena firman Tuhan kita akan bahas tentang belajar untuk rendah hati. Belajar untuk rendah hati ya Kak? Iya. Nah Kak nih ya, rendah hati itu bukan soal dia lebih hebat dari kita, bukan juga soal dia lebih pintar dari kita. Gitu ya Kak ya? Iya, tapi belajar rendah hati itu adalah belajar untuk menghargai orang lain walaupun berbeda pendapat Kak. Tapi aku udah menghargai dia loh Kak. Kok dia nggak mau menghargai aku? Nah, disinilah teman-teman di rumah untuk kita harus tahu dasar firman Tuhannya. Ada dasar firmannya ya Kak? Ada Kak. Itu ada di mana tuh Kak? Itu ada di Amsal 15 ayat 33 berkata, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi, kalau kita mau dihargai orang lain, kita harus lebih dahulu menghargai orang lain. Kalau kita mau teman kita baik sama kita, kita harus rendah hati menerima perbedaan teman kita Kak. Gitu ya Kak Eva ya? Iya. Terus aku harus gimana ya Kak Eva ya? Nah, kakak harus tahu ya, ada 2 tanda orang yang rendah hati. Ada 2 tanda orang yang rendah hati. Iya, mau tahu? Mau tahu dong Kak? Yang pertama adalah berani mengakui kesalahannya. Aduh, kakak kayaknya nyindir aku deh. Bukan, tapi kita tuh memang seperti itu, harus belajar. Jangan gengsi Kak untuk minta maaf sekalipun teman kita yang salah. Gitu ya? Iya. Berarti aku juga salah dong ya Kak ya? Benar, kalau kakak masih memegang ego kakak sendiri, ngerasa aku yang paling benar, aku yang lagi benar, berarti kakak tidak sedang menjalankan yang namanya kerendahan hati. Kalau rendah hati itu harus mengakui kesalahannya Kak. Mengakui kesalahan ya Kak ya? Iya. Berarti aku harus minta maaf duluan? Iya, gak apa-apa. Walaupun aku sebenarnya aku salah sih Kak sebenarnya. Iya. Nah, ini loh teman-teman, tanda yang pertama harus berani mengakui kesalahannya. Dan Kak Amina sudah melakukannya. Dia berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada temannya. Berarti aku nanti minta maaf ya Kak? Harus. Lalu tanda yang kedua Apa tuh Kak? adalah mau belajar dan diajar. Mau belajar dan diajar. Iya. Kan kita sudah belajar Kak di sekolah. Apa kayak teman-teman kan pasti udah belajar kan di sekolah. Betul. Belajar apa lagi? Nah, belajar itu Kak tidak harus di sekolah. Kan kalau belajar di sekolah itu perlu sekali ya untuk menambah pengetahuan kita. Iya. Tapi kita pun harus berinteraksi dengan sesama. Kita harus menerima atau belajar untuk menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Itu susah loh Kak. Susah banget Kak. Iya. Cuman aku dengar dari Kak Eva tadi, kayaknya memang harus seperti itu ya Kak ya. Benar. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan ya Kak. Betul. Kita harus mau menerima kekurangan orang lain. Iya. Kita harus mau meminta maaf walaupun kita tidak Salah. Ya pasti ada salahnya juga sih Kak. Aku juga kayaknya ada salahnya Kak. Iya. Aku seneng deh sama Kak Amina karena Kak Amina itu mau belajar mengakui kesalahan dan mau menerima juga keberadaan orang lain yang mungkin itu berbeda pendapat dan juga cara berpikirnya. Aku seneng deh Kak. Berarti kalau kita berbeda pendapat, kita nggak perlu kita berantem ya Kak ya? Gak perlu, ngapain kita berantem? Kita menerima aja ya Kak ya? Menerima aja setiap perbedaannya. Belajar untuk rendah hati. Belajar rendah hati ya Kak Eva ya? Iya.
Jadi teman-teman di rumah, siapa yang mau menerima hal baik dalam hidupnya, dia itu harus belajar rendah hati. Belajar rendah hati. Iya, karena kerendahan hati itu mendahului kehormatan teman-teman. Ya, di sini ada firman Tuhan berkata pada Lukas 14 ayat 11 berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia juga akan ditinggikan. Itu Kak ayat firmannya. Iya Kak Eva ya. Iya. Aku mau belajar deh Kak, di rumah aku mau baca lagi firman Tuhan. Iya. Supaya aku bisa lebih lagi menjadi orang yang rendah hati Kak. Yuk, Kak Eva juga mau sama-sama belajar Belajar supaya ya, Kak Eva. kita bisa temenan terus Iya deh. Biarpun kita ada perbedaan, kita harus menerima ya Kak. Menerima. Tidak boleh, gak usah berantem ya Kak. Gak usah, gak perlu berantem. Iya, gak perlu. Nah, teman-teman di rumah, renungan hari ini harus tetap belajar rendah hati walaupun tidak mudah untuk belajar rendah hati, dan rendah hati juga itu bukan suatu kelemahan, tapi sesuatu kekuatan untuk bisa membuat relasi di dalam pertemanan itu menjadi lebih baik. Iya betul. Nah, Kak, kita ada kuis nih Kak. Kuis ya teman-teman. Nah, Ya. jangan lupa didengerin nih kuisnya. Kuisnya apa tuh Kak Eva? Kuis pertama adalah teman-teman di rumah harus membuat video dan menceritakan salah satu dari 2 tanda orang yang rendah hati. Ya, jangan sendiri ya, harus ada temannya, harus ada lawannya. Harus ada temannya. Salah satu dari 2 tanda tadi divideokan lalu dikirim ke nomor yang ada di bawah ini. Oh, ini. Nah, itu aja Kak firmannya. Oke. Yuk kita sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa supaya kita semua mau belajar Rendah hati. Teman-teman juga di rumah ya Kak. Iya. Yuk kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam sorga, terima kasih buat hari ini. Firman-Mu mengajarkan dan mengingatkan kami untuk kami punya hati yang seperti Engkau, yaitu rendah hati. Tak mudah bagi kami untuk menerima orang lain dalam setiap perbedaannya, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami agar kami bisa belajar rendah hati dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak, pembahasan kita hari ini tentang belajar untuk rendah hati. Belajar tentang rendah hati. Jadi teman-teman di rumah harus selalu Rendah hati ya Kak ya. Ya. Nah sekarang kita mau sudah ya Kak. Ya. Ibadah kita hari ini. Minggu depan jangan lupa. Tetap ibadah lagi. Teman-teman ya ibadah sekolah minggu. Benar. Sebelum kita sudahi ibadah kita mau pujian. Ku Terima berkat. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau bukan
mari kita bersatu di dalam doa. Kami tahu ya Tuhan, sumber berkat kami terima hanya datangnya daripada Engkau saja, Allah, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, tak ada kami bisa lampaui setiap hari-hari kami tanpa tangan Tuhan yang ajaib menolong dan memberkati kami ya Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa rendah hati. Apapun yang kami miliki saat ini, kami tahu semuanya hanya anugerah Tuhan semata. Tuhan memberkati keluarga, lepas keluarga, Tuhan memberkati orang tua kami. Biarlah kiranya berkat Tuhan turun atas mereka, mengalir dari tempat yang maha tinggi dalam setiap bisnis dan usahanya. Tuhan berkati setiap mimpi dan harapan, bahkan cita-cita adik-adik sekolah minggu. Biarlah hanya di dalam Tuhanlah kami menemukan hal yang terbaik, karena Tuhan telah merancangkan hal yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga merindukan ya Bapa terus berada di dalam hadirat Tuhan. Bahkan kami rindu untuk bisa hadir Tuhan di gereja kembali untuk bersama-sama bertemu dengan kakak dan teman-teman sekolah minggu yang lain di waktu Tuhan yang indah, Tuhan yang akan memberkati supaya COVID segera akan berlalu ya Tuhan, dan kami tidak terhalang kembali ya Tuhan beraktivitas khususnya dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya saat ini pun Tuhan hadir, Tuhan memberkati, dan kami percaya Tuhan hari-hari kami ke depannya pun Tuhan yang pegang dan ambil alih. Kami memberkati kakak-kakak sekolah minggu kami ya Tuhan, yang terus setia melayani Tuhan, yang terus setia dalam memberikan waktunya untuk melayani Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kakak-kakak sekolah minggu. Berkati gereja kami Tuhan, GPPK CBN. Kiranya lawatan Tuhan atas gereja kami terus ada, dan hadirat-Mu selalu kami rasakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa atas Indonesia. Indonesia bangsa kami yang kami cintai. Tuhan ada di Indonesia. Kami percaya Tuhan berkati perekonomiannya, Tuhan berkati pemerintah, Tuhan berkati semuanya ya Tuhan, sehingga ada kuasa dan berkat Tuhan atas negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, sumber berkat kami hanya terima dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.